Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube Pusatnya Informasi tentang Pinjaman Uang Online. Oke, untuk di video kali ini saya mau share lagi kepada Anda semua pengalaman saya pinjam uang di Cash Cepat. Nah, buat kalian yang mau tahu pengalamannya seperti apa, kalian tinggal tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum mulai ke videonya, saya minta dukungannya dulu buat channel ini. Caranya dengan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian semua gak ketinggalan informasi menarik selanjutnya dari channel ini. Di video kali ini aku akan berbagi pengalaman pinjam uang di aplikasi Cash Cepat secara jujur dan apa adanya. Mulai dari proses pendaftaran, syarat pengajuan, pencairan dana, sampai hal-hal penting yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan pinjam di Cash Cepat. Aku juga bahas apakah Cash Cepat aman atau tidak, bagaimana sistem bunga dan tenornya, serta pengalaman saat pembayaran cicilan. Video ini cocok buat kamu yang lagi cari pinjaman online Cash Cepat cair dan masih ragu sebelum mengajukan. Video ini bukan promosi, hanya berbagi pengalaman pribadi agar jadi bahan pertimbangan. Semoga pengalaman ini bisa jadi membantu kamu lebih bijak sebelum pinjam uang online. Awalnya saya memutuskan pinjam uang di aplikasi Cash Cepat karena sedang butuh dana mendesak. Proses pendaftarannya cukup mudah, hanya perlu KTP dan data diri sesuai aplikasi pada umumnya. Setelah semua data diisi, saya tinggal menunggu proses verifikasi. Dulu waktu itu saya pinjam uang sebesar 1 juta rupiah dengan jangka waktu pinjamannya selama 90 hari selama 3 kali cicilan. Bunganya 270.000. Jadi total tagihannya sebesar 1.270.000. Tidak butuh waktu lama, pengajuan saya disetujui. Dana pinjaman pun masuk ke rekening sesuai estimasi yang tertera di aplikasi. Dari segi pencairan, menurut saya Cash Cepat termasuk cepat dan praktis, cocok untuk kebutuhan darurat. Soal bunga dan tenor, semuanya sudah dijelaskan di awal sebelum saya menyetujui pinjaman. Meski begitu, tetap harus diperhatikan dengan baik karena nominal pengembalian tentu lebih besar dari dana yang diterima. Selama saya membayar tepat waktu, tidak ada kendala berarti dan penagihan masih tergolong wajar. Sementara untuk kelebihan Cash Cepat yaitu Cash Cepat dikenal karena prosesnya pengajuannya cukup mudah dan dana bisa cair dalam waktu singkat setelah pengajuan disetujui. Selanjutnya, syarat simpel, kamu hanya perlu KTP dan data diri tanpa jaminan dan tanpa slip gaji sehingga cocok buat yang butuh dana cepat tanpa ribet dokumen berat. Dan tidak perlu memberikan aset atau barang sebagai jaminan. Ini mempermudah orang yang belum punya agunan untuk tetap bisa mengajukan pinjaman. Dan karena cepat dan simpel, Cash Cepat bisa jadi solusi sementara untuk biaya tak terduga seperti biaya rumah sakit, perbaikan kendaraan, atau kebutuhan dana darurat lainnya. Dan ingat, Cash Cepat terdaftar dan diawasi OJK yang membantu menaikkan tingkat kepercayaan serta memastikan proses penagihan dan perlindungan data sesuai aturan. Dan untuk kekurangan Cash Cepat yaitu tenor atau jangka waktu pengembalian biasanya tidak terlalu panjang yang bisa membuat jumlah cicilan per periode jadi lebih tinggi jika kamu pilih tenor pendek. Dan supaya tidak kaget dengan biaya tersembunyi atau denda keterlambatan, kamu perlu teliti membaca seluruh syarat dan ketentuan sebelum setuju pinjaman. Dan kalau telat membayar bisa kena denda harian atau biaya tambahan lainnya. Jadi penting banget atur jadwal bayar dengan baik.
Pengalaman pinjam uang di Cash Cepat ini mengajarkan saya untuk lebih teliti membaca syarat dan ketentuan sebelum mengajukan pinjaman online. Aplikasi ini bisa jadi solusi sementara, tapi tetap harus digunakan dengan bijak dan sesuai kemampuan bayar. Cerita ini saya bagikan sebagai pengalaman pribadi, bukan ajakan atau promosi. Semoga bisa jadi gambaran buat kamu yang sedang mempertimbangkan pinjaman uang di Cash Cepat. Oke, demikianlah pengalaman saya mengenai meminjam uang di Cash Cepat. Saya sarankan buat kalian sebelum memutuskan meminjam di aplikasi pinjaman online Cash Cepat, sebaiknya baca dan pahami isi surat perjanjian secara keseluruhan. Nah, jika ada pertanyaan mengenai pengalaman saya meminjam di Cash Cepat, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah video ini. Oke, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya.